La Palma, sebuah series yang dirilis pada bulan Desember 2024 mengisahkan berbagai kelompok manusia yang berusaha menyelamatkan diri dari sebuah bencana alam yang sangat dahsyat. Sebelum mulai, don't forget to like, comment, and subscribe ya. Berlatar di sebuah pulau bernama La Palma yang mempunyai keindahan luar biasa. Terlihat sebuah kapal kecil yang berlayar di sana berisi beberapa turis yang sedang menikmati masa liburannya tak mau melewatkan momen indah itu. Salah satu turis wanita pun mencoba menyebur ke dalam air. Mereka semua benar-benar tenggelam termakan oleh keindahan alam di sana. Seminggu berlalu, kini Sid berpindah kepada sebuah keluarga yang juga sedang berlibur ke pulau itu. Seorang ayah yang bernama Frederick, seorang ibu bernama Jennifer, dan kedua anaknya bernama Sarah dan Tobias. Di hari pertama liburan, mereka bertemu saudaranya di hotel tempat mereka akan menginap. Mereka pun masuk ke kamar hotelnya masing-masing untuk beristirahat terlebih dahulu. Sedangkan Sin berpindah memperlihatkan ke sebuah kantor badan meteorologi di dekat Pulau La Palma. Terlihat juga seorang pria bernama Alvaro sedang membaca sebuah koran tentang berita kecelakaan kapal yang berisi beberapa turis. Bahkan ditemukan 2 jenazah yang belum diketahui penyebab kematiannya. Dan kini jenazah itu berada di rumah sakit untuk menjalankan sebuah otopsi. Lalu di kantor badan meteorologi juga ada seorang wanita yang juga mendapati hal janggal. Wanita ini bernama Mary. Dia melihat salah satu alat ukur yang badan meteorologi tempatkan di sebuah gua yang terletak di bawah gunung ternyata tidak berfungsi. Mary dan temannya pun langsung menuju ke lokasi untuk mengecek alat itu. Saat baru masuk ke gua, mereka melihat beberapa hal aneh seperti air yang menetes deras, lalu kelelawar-kelelawar yang nampak belum lama mati. Mereka baru menyadari bahwa alat ini ternyata rusak karena terkena reruntuhan. Dan saat si pria melihat ke atas, ternyata terlihat sebuah retakan. That is a seriously big crack. Lalu setelahnya mereka kembali ke kantor dan si pria gendut itu membaca sebuah data penelitian 20 tahun yang lalu dari seorang ilmuwan yang berasal dari Britania. Ilmuwan itu berteori bahwa jika gunung di La Palma mengalami erupsi, akan besar kemungkinan lereng gunung seluas 500 km persegi akan jatuh ke dalam laut dan akan menyebabkan tsunami yang sangat besar. By the way, luas 500 km persegi itu setara dengan kota Jakarta. Alvaro yang merupakan ketua badan meteorologi penasaran dengan turis yang meninggal. Ia kemudian segera datang ke rumah sakit untuk melihat hasil otopsinya. Dia mendapati sebuah fakta bahwa penyebab kematiannya adalah karbon dioksida di dalam paru-parunya yang sangat banyak luka. Hasil otopsi juga memperlihatkan luka bakar yang menunjukkan seberapa panas air di sana. Kembali kepada keluarga Frederick, nampak Sarah yang berjalan-jalan meninggalkan adiknya sendirian di kolam renang. Tak selang lama, Frederick sangat panik karena terlihat Tobias yang tidak ada di dalam kolam. Frederick pun segera berkeliling mencari Tobias. Dia juga bertemu Sarah dan temannya untuk mencari. Ternyata, Tobias ada di atas karang tepi pantai. Saat mereka menghampiri Tobias, ternyata inilah yang Tobias lihat. Kembali ke kantor badan meteorologi, wanita ini yang masih penasaran dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi terus mempelajari fenomena janggal yang ada di sana. Dia mendapati kesimpulan bahwa retakan di dalam gua yang dia lihat nampaknya adalah retakan yang berasal dari atas gunung. Untuk memastikannya, mereka berdua pun pergi ke pegunungan untuk melihat. Benar saja, di sana terlihat sebuah retakan yang sangat panjang. Mereka berdua pun langsung mengukur retakan itu menggunakan sebuah alat pengukur retakan yang bekerja dengan sistem sensor. Setelah terpasang alat, mereka menyadari sesuatu bahwa sensor pengukuran terus melebar. Hal itu menunjukkan bahwa tanah itu sebenarnya sedang bergerak dengan sangat perlahan. Si pria pun langsung menelpon Alvaro untuk memberi kabar. Namun di kantor Alvaro malah melihat bahwa sedang ada pergerakan gunung yang memungkinkan retakan itu akan mengeluarkan gas emisi. Alvaro pun langsung menyuruh mereka berdua untuk segera pergi dari sana agar bisa menyelamatkan diri.
Setelahnya terlihat wanita yang baru saja sadar berada di sebuah rumah sakit dengan keadaan yang untungnya baik-baik aja, namun berbeda dengan teman prianya yang dalam keadaan koma. Mengetahui bencana akan segera datang, Mary langsung menelpon adiknya untuk segera meninggalkan Pulau La Palma. Namun, adiknya yang sangat menyukai keindahan pulau itu pun tak memperdulikannya sama sekali. Mary pun meminta bertemu dengan adiknya di rumah nanti malam, karena ini adalah hal yang sangat penting dan bukan main-main. Setelahnya terlihat Alvaro sedang menjenguk Mary. Alvaro juga menunjukkan sebuah laptop bertujuan untuk memberitahu alat ukur retakan yang ia pasang di gunung ternyata masih terus bergerak sampai sekarang, walaupun pergerakannya sangat pelan, bahkan tak bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun hal itu tetap sangat berbahaya. Mereka pun segera menemui Menteri Komunikasi untuk memberitahukan apa yang sedang terjadi di sana. Alvaro meminta Menteri Komunikasi untuk segera melakukan perintah evakuasi kepada semua warga di dekat Pulau La Palma. Namun, Bu Menteri malah menolaknya, karena jika perintah evakuasi dilaksanakan, maka akan terjadi kepanikan di semua lapisan masyarakat yang menyebabkan akan adanya penjarahan, banyak kriminalisasi, kegaduhan, dan lain sebagainya. Menteri menyatakan bersedia untuk mengumumkan asalkan data dari Alvaro adalah data yang valid. Alvaro pun mengatakan ini valid, tapi tetap saja Bu Menteri nampak masih mengabaikan informasi serius dari Alvaro. Hablamos de la naturaleza, no de matemáticas. You need to set up a meeting with the government. People could be in serious danger. Berpindah ke Fredrik yang menikmati liburan bersama keluarganya dengan beberapa drama, apalagi kalau bukan anaknya yang mencintai seorang wanita di sana. Bahkan istrinya juga menyetujui hal menyimpang itu. Hingga di suatu siang terlihat Fredrik yang sedang bersantai di kolam renang melihat sebuah letusan gunung. Setelah adanya letusan gunung dan satu pesawat yang terjatuh akibat menembus abu dari ledakan itu, terlihat Menteri Komunikasi baru menindaklanjuti peringatan dari Alvaro terkait evakuasi orang-orang penting di pemerintahan negara melalui pertemuan online dengan Alvaro dan timnya. Pemerintah menjanjikan akan segera mempersiapkan pemberitahuan bahaya tsunami ke masyarakat La Palma. Alvaro sebenarnya berpikir bahwa ini sudah telat, tapi daripada tak melakukan apapun, Alvaro meminta agar pemerintah fokus jangan terlalu banyak birokrasi dan menyuruhnya untuk bergerak sekarang juga. Pada malam harinya, terlihat Mary mendapatkan telepon dari keluarga di rumah yang memberitahu kabar buruk. Saat Mary tiba di rumah, dia melihat adiknya yang nampaknya sedang mendapat sebuah masalah dengan kepolisian karena sebotol minuman beralkohol. Dengan niat ingin membela adiknya, tanpa sengaja Mary malah memukul si kepolisian. Akhirnya Mary pun dibawa ke kantor polisi dan mendapat tuduhan tindak kekerasan kepada petugas negara. Mary pun akhirnya harus menunggu di dalam sel sampai ada pengacara yang datang menjaminnya. Dan kini di sisi lain diperlihatkan di kantor pusat pemerintahan sedang mengadakan rapat dadakan terkait kemungkinan bencana di La Palma. Demi menghindari kepanikan pada masyarakat, diwajibkan semua orang dalam pemerintah harus merahasiakan hal tersebut, setidaknya sampai nanti pemberitahuan resmi dilakukan. Namun terlihat ada seorang pria bernama James yang berekspresi mencurigakan dan nampak akan melakukan sesuatu. Ekstremt viktig at alt er fullstendig konfidensielt. Berpindah lagi kepada keluarga Fredrik yang nampak bersenang-senang menikmati liburan di hari itu. Mereka yang sedang bersantai dan berenang di kolam hotel, tiba-tiba Jennifer mendapat telepon dari orang pemerintahan yang bernama James. Ternyata James ini adalah kakak dari Jennifer. Karena Jennifer adalah adiknya, James pun memberitahunya secara diam-diam agar Jennifer dan keluarganya bisa menyelamatkan diri terlebih dahulu. James juga memberi informasi, akibat kecelakaan pesawat, bandara telah ditutup. Namun ada satu bandara yang akan melakukan penerbangan terakhirnya. Bandara itu bernama Tenerife. Untuk sampai ke sana, Jennifer harus menaiki sebuah kapal feri kecil yang akan berangkat 20 menit lagi dari pelabuhan. Kan komme en tsunami. 20 minutter. Den må dere komme på. Kini Jennifer dan keluarga pun langsung berkemas dan akan segera ke pelabuhan itu untuk menaiki kapal. Saat mereka menunggu taksi, ternyata tidak terlihat satupun taksi di sana. Mengingat sisa waktu yang tak mungkin cukup, Fredrik yang melihat sebuah mobil terparkir dengan kunci di dalamnya pun nekat membawa mobil itu. Dia menyetir ke pelabuhan dengan sangat panik. Selain dikejar oleh yang punya mobil, Fredrik juga takut ketinggalan kapal feri yang akan ia naiki. Singkat cerita, akhirnya dia pun berhasil sampai ke pelabuhan. Namun saat sudah sampai di pelabuhan, hal ini pun terjadi.
Setelahnya, Fredrik yang tertinggal pun mencoba mencari cara lain. Dia mencoba menyewa sebuah kapal untuk ke Tenerife, namun tak diperbolehkan oleh si penjaga karena Tenerife terlalu jauh dan ada prosedur yang harus ditaati. Fredrik pun terus-menerus membujuknya, tapi tetap saja tidak diizinkan. Hingga berbunyilah alarm bencana. Di sana juga terlihat sebuah letusan gunung. Semua warga dianjurkan untuk pergi ke bandara Tenerife dan menaiki pesawat. Akhirnya dengan sedikit berebut tempat, Fredrik pun mendapatkan tempat di sebuah kapal kecil. Namun saat akan segera berangkat, terlihat seorang ibu-ibu yang membawa bayi memohon pertolongan untuk naik ke perahu itu. Semua orang berpura-pura tak mendengarkan ibu itu. Sampai akhirnya Fredrik yang menyerah dan duduk di sebuah tempat. Di tengah kepanikan semua masyarakat yang ingin menyelamatkan diri, Fredrik lebih memilih duduk di depan kantor polisi dan menelpon istrinya untuk mengucapkan perpisahan. Hallå? Fredrik? Tak mau menyerah begitu saja, Sarah mencoba menelpon James dan memberitahu bahwa Fredrik masih tertinggal di La Palma. James pun tidak bisa berbuat apa-apa dan mungkin hanya doa yang akan menyelamatkan Fredrik di sana. Berpindah kepada Mary yang masih di dalam sel tersangka, terlihat adiknya sedang mencuri sebuah kunci sel untuk menyelamatkan Mary. Sampai akhirnya Mary bisa keluar dari sel. Bahkan ada tahanan lain yang meminta agar dilepaskan dan Mary pun akhirnya melepaskannya juga. Setibanya mereka di luar kantor polisi, keadaan sudah sangat parah. Terlihat Fredrik yang juga sedang berada di kantor polisi mendengar Mary yang akan ke dermaga untuk menyelamatkan diri. Fredrik pun memberitahunya bahwa sudah terlambat. Semua perahu sudah berangkat ke Tenerife. Namun beruntungnya adik Mary mempunyai kabar baik. Fredrik pun kembali bersemangat dan segera menuju ke kapal. Di saat yang bersamaan di kantor pemerintahan, James masih berusaha menyelamatkan orang-orang di La Palma pun menyarankan kepada pimpinan menteri agar mendatangkan ahli peneliti gelombang untuk tsunami yang akan terjadi. Namun terlihat pimpinan yang tidak menyetujui idenya. Pemerintah takut jika si penghitung gelombang salah dalam perhitungan dan orang-orang di La Palma meninggal atas saran sebuah tempat aman dari pemerintah. Maka pemerintahlah yang akan disalahkan. Jadi lebih baik pemerintah diam dan biarkan bencana hanya berada di La Palma. James yang kurang puas dengan keputusan itu pun berpikiran bahwa setidaknya ada usaha untuk menyelamatkan diri. Dia pun mendatangkan ahli gelombang dan menyuruhnya menghitung secara cepat. Si ahli pun mempelajari peta dan lokasi gunung di La Palma itu dengan perhitungan geografisnya. Jika gunung itu jatuh ke lautan, maka akan terlihat arah tsunami itu tak akan terjadi hanya satu arah. Tapi tsunami itu mempunyai dua arah yang mungkin akan bertabrakan, sehingga kemungkinan akan meredakan tsunami itu dan akan ada tempat aman. Tapi itu hanya kemungkinan karena ada beberapa bukit di sana yang mungkin aman. Namun bukit akan mendapati polusi gas berbahaya dari ledakan gunung dan gasnya akan terbawa oleh angin tsunami. Namun ahli juga mengatakan bahwa ada kemungkinan 50 F untuk selamat, yaitu orang-orang yang bisa berhasil mencapai Bukit Kanaria yang berada di dekat Pulau La Palma. Bukit itu juga tidak terlalu tinggi dan masih sangat mungkin digapai. Mendapati data itu, James pun kembali pada pimpinan dan menyarankan untuk mempublikasikan hasil dari ahli gelombang agar orang yang tak kebagian pesawat bisa ke sana. Namun pimpinan tidak mau mengambil resiko dan mementingkan nama baik pemerintahan saja. Kembali ke Fredrik yang segera menuju ke kapal. Sedangkan Jennifer dan Tobias yang sudah berhasil berada di pintu masuk pesawat terhambat karena Sarah tidak mau pergi tanpa wanita bernama Charlie yang merupakan pasangan beloknya. Sarah mengatakan akan masuk ke pesawat setelah berhasil menemukan pacarnya. Di situ ibunya sudah memperingatkan bahwa jika Sarah bisa menemukan Charlie pun, Charlie tetap tidak bisa masuk karena Charlie tidak mempunyai tiket untuk masuk ke pesawat. Namun Sarah dengan menjengkelkannya berkata bahwa dia akan memberikan gelang jatah ayahnya dan bodohnya ibunya juga mengizinkannya. Di situ ibunya sudah pasrah karena melihat kemungkinan Fredrik tak mungkin bisa sampai ke bandara. Saat setelah Sarah pergi, terlihat semua orang disuruh masuk ke pesawat. Jennifer lagi-lagi terlihat panik karena Sarah tak segera masuk ke dalam pesawat itu. Sedangkan mereka sudah lama menunggu dan pesawat terlihat akan segera berangkat. Karena tidak mungkin lebih lama lagi menunggu orang-orang, Jennifer pun memilih turun dari pesawat untuk mencari Sarah.
Yes, but we have to wait for my daughter. There is something. Yes. Jeg trodde jeg hadde mista det. Jeg er ikke her og gjør unna. Sedangkan di kantor pemerintahan, nampak banyak media pers yang akan mewawancarai tentang bagaimana negara akan menghadapi bencana ini. Saat pimpinan akan bersiap-siap memberikan berita kepada pers, dengan yakin James melangkah ke mimbar dan memberitahu semua pers, lalu memerintahkan mereka semua untuk menyebarkan berita bahwa ada tempat aman di dekat La Palma. Finns en safe spot. Det er koordinatene. Ring, gjør hva som helst. Det er ennå tid til å komme seg. Lalu di sisi lain, Fredrik yang baru saja sampai di daratan dikagetkan dengan gempa dan letusan dari gunung. Hal itu memastikan bahwa dia tak akan bisa sampai ke pesawat. Namun, dia mendapati sebuah pesan dari James tentang lokasi aman. Saat dia mengeceknya, lokasinya nampak tak jauh. Namun, dia harus kembali naik perahu dan mungkin saja akan tertabrak tsunami karena gunung sudah longsor. Mau tak mau, ia pun mencoba usaha terakhirnya dan tetap melakukan perjalanan itu. Kembali ke bandara, ternyata Sarah sudah di dalam pesawat bersama pacarnya. Namun naasnya, Jennifer masih di luar untuk mencarinya. Terlihat Sarah sedang menelpon ibunya dan mengatakan bahwa dia sudah ada di dalam pesawat. Namun karena gunung sudah longsor dan tsunami sudah terjadi, pesawat itu pun akan segera terbang. Men Tobias, vi ska finna åka. Di saat yang bersamaan, Jennifer juga membaca pesan dari James yang menyuruhnya ke tempat aman. Jennifer pun pergi ke sana bersama Tobias dan salah satu staf bandara. Di saat yang bersamaan, terlihat Fredrik sedang berpacu dengan tsunami yang mengerikan di belakangnya. Jennifer yang menuju tempat aman dan pesawat yang akan segera lepas landas. Namun saat pesawat akan terbang, terjadilah retakan di aspal atau tanah lintasan pesawat itu. Akhirnya pesawat itu pun tergerus oleh tsunami. Sedangkan di sisi lain terlihat Fredrik selamat bersama orang-orang lain di sana. Terlihat juga Jennifer yang selamat berada di sana. Lalu bagaimana keadaan Sarah dan pacarnya dalam pesawat yang tergerus tsunami? Ternyata Sarah dan pacarnya malah selamat dari ketidakmungkinan itu. Mungkin Tuhan ingin membuat hidupnya agar lebih banyak mengumpulkan dosa, atau mungkin Tuhan memberinya waktu untuk bertaubat. Lalu setelahnya Sarah pun ke titik lokasi aman untuk menemui keluarganya. Film pun selesai. Cukup menegangkan dan dibuat geleng-geleng oleh kelakuan Sarah yang anti mainstream. By the way, jangan lupa like, komen, tuliskan kritik dan masukan kalian ke channel ini dan subscribe karena subscribe itu gratis.